tanya sama lo, mana yang kalah ngeri? Dikejar hantu lokal yang dendam kesumat, atau diculik alien yang mesum yang nyolong organ vital lo? Di dunia dan dua kali kegilaan ini tabrakan, dan hari ini kita bakal bedah 10 karakter terkuat yang kekuatannya gang otak. Siapa nomor 1? Tonton sampai habis. Mari kita bedah. Yo, kenapa dan itu keren? Karena animenya gak cuma modal visual estetik, tapi skalanya benar-benar gila. Berontaknya antara mistis supernatural lawan teknologi alien fiksi ilmiah. Nah, biar adil kita bakal nilai ya dari daya hancur, kecepatan, dan battle IQ. Siap-siap nih, pegang nih. Mulai dari peringkat ke-10. Peringkat ke-10 diisi Chitauri Aira, Silky akrobatik. Nah, awalnya dia itu cuma cewek sok cantik yang nyebelin. Tapi setelah dia dapat kekuatan dari yokai akrobatik, Silky gila. Dia berubah jadi petarung yang lincah banget, pakai rambutnya yang memanjang dan mengeras. Aira bisa nyabik-nyabik musuh sekaligus jadi tameng pertahanan yang solid. Kelebihan Aira itu ada di kelincahan udara. Dia bisa melesat kayak balerina pembunuh, tapi dia cuma di posisi ke-10 karena secara raw power dan daya tahan. Aira masih kewalahan kalau ketemu musuh kelas berat yang punya serangan area berskala besar. Tapi tetap jangan remehkan rambut saktinya ini. Peringkat ke-9 Enjoji Jinji. Nah, ini dia beban mental terbesar Okarun. Jinji itu aslinya cowok kocak yang ramah. Tapi kalau yokai Evil Ace di dalam tubuhnya mengambil alih, kelar hidup loh. Evil Ace itu representasinya dari kutukan murni, penuh dendam dan punya kekuatan fisik yang luar biasa brutal. Dia bisa memodulasi bentuk rumah mainan jadi senjata berat, dan serangannya itu instan banget. Kelemahannya cuma satu, jadi gak bisa kontrol kekuatan ini dengan bebas. Kalau Evil Ace keluar, dia gak milih-milih lawan. Teman sendiri pun dia hajar sampai babak belur. Makanya dia tertahan di peringkat 9. Peringkat 8 itu diisi Ayase Momo. Main hero ini kita ya, jangan ketipu sama penampilan yang modis. Momo punya kekuatan psikonis warisan neneknya yang luar biasa. Dia bisa ngelihat aura, dan tangan raksasa psikisnya bisa ngangkat benda seberat berapa ton. Bahkan dia bisa nahan pesawat alien. Yang bikin Momo ngeri bukan cuma kekuatan mentalnya, tapi battle IQ yang jenius. Dia pintar nyari kelemahan musuh di tengah situasi panik. Begitu Momo bisa mengunci koordinat, lu pakai kekuatan auranya, lu gak bakalan bisa lari kemana lagi. Fix lu bakal digeprek. Peringkat ke-7 Takaruken alias Okarun. Yes, si kutu buku alien yang aslinya cupu tapi berubah jadi padas setelah aset berharganya dicuri Turbo Baba. Nah, Okarun ini dapat bertransformasi yokai keren, parah pokoknya. Mode transformasinya ini bikin dia punya kecepatan yang mendekati kecepatan suara. Okarun itu bertarung pakai momentum. Dia melesat kayak peluru berpadu, nabrak apa saja sampai hancur. Sayangnya tubuh manusia Okarun punya batasan waktu buat nahan beban kekuatan itu. Kalau dia lewat batasan limitnya, tulang-tulang bisa remuk sendiri. Tapi kalau soal speed, dia rajanya di fase awal. Gimana? Baru sampai peringkat 7 aja tensinya udah naik kan? Tapi tunggu dulu, karakter di top 5 nanti skalanya udah level ancaman global. Sebelum masuk ke 5 besar, coba ketik kolom komentar lu tim alien atau tim hantu. Oke, kita lanjut. Peringkat 6 Alien Serpo. Nah, mereka ini adalah musuh bebuyutan yang uletnya minta ampun. Alien Serpo gak punya kekuatan mistis, tapi teknologi cloning dan memanipulasi ruang mereka itu curang banget. Mereka bisa ngejebak karakter kita di dimensi kantong, di mana kekuatan alien mereka jadi berlipat ganda. Yang bikin Serpo berbahaya adalah sifat mereka yang kolektif. Satu Serpo mati, 100 Serpo siap gantiin. Apalagi kalau mereka udah gabung sama alien lain, kayak Dover.
Terus bentuk fusionnya mereka itu benar-benar jadi monster raksasa yang butuh kerja sama seluruh tim Momo buat kalahinnya. Peringkat kelima ini Famora Sumerian, cewek alien imut yang ternyata punya plot armor pelindung mekanis berbentuk kayu. Monster dinosaurus raksasa, baju jirah Famora bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi punya daya hancur skala masif. Begitu dia masuk ke mode tempur, satu kota bisa rata sama tanah dalam hitungan menit. Jirah dinosaurusnya punya ketahanan fisik yang kelewatan batas, bahkan bisa nahan gemburan laser alien penjajah tanpa lecet. Ditambah lagi, Famora punya motivasi emosional yang kuat buat ngelindungin teman-temannya, bikin dia jadi salah satu petarung paling tangguh di garis depan. Peringkat 4 kita Sakata. Nah, ini plot twist terbesar ya. Kinta awalnya kelihatan kayak cowok halu yang gak guna, tapi begitu dia mengendalikan rumah, Momo yang jubah jadi robot raksasa Grand Kinta. Skala pertempurannya langsung berubah total. Ini bukan anime hantu lagi, tapi ini udah jadi anime mecha. Kinta punya imajinasi yang gila tentang robot fiksi ilmiah. Hebatannya adalah dia bisa memanifestasikan imajinasi itu lewat teknologi nanotech alien, tembakan laser, pedang raksasa, sampai manuver terbang super cepat. Kinta sendiri bisa nahan gempuran seluruh armada luar angkasa. Gila banget kan? Peringkat 3 Turbo Baba, nenek turbo dengan kekuatan penuh. Jangan remehkan nenek-nenek bermulut kotor ini. Waktu pertama kali muncul dengan kekuatan penuhnya, Turbo Baba adalah mimpi buruk. Kecepatan murni legendaris, dia bisa lari melintasi wilayah tanpa terdeteksi dan punya kutukan yang bisa bikin korbannya mati seketika. Bahkan setelah kekuatan diserap Okarun, pengetahuan Turbo Baba soal dunia supernatural tetap bisa jadi aset paling berharga. Tapi kalau kita bicara soal wujud asli yang penuh tanpa segel, dia dengan mudah bisa menghancurkan sebagian besar alien dan yokai krotos sendirian tanpa berkeringat. Peringkat 2 Ayase Seiko, nenek Santa Dodoria. Neneknya Momo yang menolak tua, Seiko adalah medium roh tingkat tinggi yang kekuatannya gak masuk akal guys. Dia gak butuh kekuatan yokai eksternal karena kekuatan spiritual murninya udah ada di level dewa. Dia bisa memasang kekosongan segel pelindung satu kota penuh. Ingat adegan pas dia nendang alien atau yokai cuma pakai kaki telanjang. Seiko punya pemahaman mendalam tentang hukum mistis selama dia berada di wilayah kekuasaannya, yaitu kota tempat tinggalnya. Seiko hampir gak bisa dikalahin. Dia adalah benteng pertahanan terakhir umat manusia dari ancaman gaib. Dan peringkat pertama jatuh kepada alien Kur, The Kur atau kamar penjajah. Kalian harus tahu ya, semua konflik alien di Dan itu pemicunya adalah ras penghancur ini. Mereka bukan cuma alien biasa, mereka adalah predator antar galaksi yang datang ke bumi buat memanen genetik dan menghancurkan peradaban. Skala kekuatan alien Kur itu udah level apokaliptik. Mereka punya tentara organik yang jumlahnya jutaan, senjata pemusnah massal yang bisa membelah benua, dan teknologi raksasa yang bikin aliansi hantu bumi dan manusia harus bersatu cuma buat nahan satu gelombang serangan mereka. Pemimpin mereka punya kekuatan fisik dan regenerasi yang bikin pukulan terkuat Okarun atau Psikones Momo kelihatan kayak mainan anak-anak. Mereka adalah bos terakhir yang memaksa batasan kekuatan supernatural dan fiksi ilmiah di Dan harus melompat melampaui batas. Tapi tunggu dulu, kenapa pertarungan Dan itu unik banget? Karena mangakanya Yukinobu Tatsu gak pernah bikin sistem kekuatan yang ngebosenin. Di sini hukum fisika alien bisa dipatahkan sama hukum mistis hantu, dan sebaliknya kutukan hantu bisa dinalar pakai teknologi sains. Contohnya gimana kecepatan Okarun yang bisa berbasis spiritual bisa ditabrak sama akurasi laser alien yang berbasis komputerisasi. Ini yang bikin penonton betah ya. Kita gak bakal tahu siapa yang bakalan menang sampai detik terakhir, karena taktik pertarungannya selalu kreatif dan di luar nalar gitu.
Coba lu bayangin di anime lain mana ada robot raksasa yang digerakin pakai imajinasi anak otakku. Dipadukan sama buat ngelawan invasi alien gurita. Cuma didandan kegilaan kayak gini kerasa masuk akal dan bikin merinding. Nah guys, dari daftar 10 karakter terkuat tadi, kelihatannya jelas ya kalau peta kekuatan dari serial kayak Okarun dan Momo belum mencapai potensi maksimal mereka, dan ancaman dari luar angkasa baru saja dimulai. Masih banyak misteri yang belum terungkap. Nah, menurut lo sendiri, apakah peringkat gue tadi itu udah akurat atau lu punya opini lain nih? Siapa tahu menurut lu Gigi dengan FIA-nya harus ada di posisi ketiga besar. Tulis komentar kalian ya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Rizky Saputra. Sampai jumpa di anime teori apalah itu berikutnya. Dadah.